Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban liridhallahi ta'ala wa hadiyatina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya wa mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il ulama'illah wa awliyaillah inna kana wa ila jami'il muhaddisin wa mufassirin khususnya Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahari wa Syekh Hakim Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Al-Ansyari Al-Qurtubi wa Syekh Nawawi Al-Mutani wa Syekh Ali Asy-Syukuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahab Asy-Syu'aili wa Syekh Muhammad Quraisy wa Syekh Bisri Mustafa Nabang Syahid Kitab Al-Ibris wa ila jami'i masyayikhina masyayikhina wa amin kullu minna ila jami'i muslimin wa muslimat syahidin lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 92 kali. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wa la talbisu lan ojo nyampur sapa sira kabeh. Wala talbisu lan ojo nyampur sapa sira kabeh ala haqqo ing perkara kang hak. Dicampur bil batil lawan barang batil. Wa taktumu lan ojo padha nyingitaken sapa sira kabeh. Wa taktumu lan ojo padha nyingitaken sapa sira kabeh al haqqo ing barang kang hak. Wa antum hali utawi sira kabeh niku ta'lamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Wa aqimu lan padha nglakonono sira kabeh as-sholata ing sembahyang. Wa atu lan padha ngetokno sira kabeh az-zakata ing zakat. Warka'u lan salat sira kabeh ma'ar rakiin tetep sertane wong kang padha salat kabeh. Warka'u lan salat sira kabeh ma'ar rakiin tetep sertane wong kang padha salat kabeh. Atak muruna padha perintah sira kabeh annasa ing menungso bil birri kelawan becik. Watan sauna lan ngelaleni sapa sira kabeh. Anfusakum ing pira-pira awak sira kabeh. Wa antum hale utawi sira kabeh iku tasluna padha maca sapa sira kabeh alkitab ing kitab yaiku Taurat. Afala taqilun ana ta ora padha ngerti sapa sira kabeh. Lawa syaribun 4243 sira kabeh aja padha malsu perkara hak kelawan batil.
lan aja padha nyingitaken perkara hak ing hawe sira kabeh sejatine wis padha weruh. Lan sira kabeh padha nglakonana salat lan menehaken zakat. Lan menehaken zakat lan padha rukuk bareng-bareng karo wong kang padha rukuk. Apa sira kabeh namung bisa perintah becik nanging sira kabeh nglaleni marang awak-awak sira dhewe. Ing mongko sira kabeh padha maca kitab suci. Apa ora padha kok angen-angen. Dilebet napa? Di saged 3 ayat saged lebih diwaca 3 ayat riyen mawon. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kau campur barang yang hak dengan barang yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu wa antum ta'lamun sedangkan kamu mengetahuinya. Wala talbisu niki lek cara syarafnya ilmu syaraf itu dari kata labasa. Labasa bil fathi dengan dibaca fathah. Labasa yalbisu. Ketika labasa yalbisu niku maknane khalaqa, nyampur. Lek labisa yalbasu niku benten manggih maknane. Jadi beda harokat saja sudah beda makna. Jadi wala talbisu ini dari kata labasa yalbisu yang bermakna khalaqa, mencampur. Tapi kalau labisa yalbasu itu memakai pakaian di fil umuki, ing dalam gulu, di dalam leher. Memakai pakaian ke leher itu labisa yalbasu. Jadi harokat beda ataupun beda makna jauh. Jadi ini wala talbisu, jangan kau campur. Wala talbisul haqqa, jangan kau campur barang yang hak, kau campur bil batil dengan barang yang batil. Ini sampun kula terangkan bahwasanya dari ayat 40 sampai 141 itu akan membahas Bani Israil. Jadi ayat ini tetap membahas tentang Bani Israil. Jadi yang dimaksud dengan al-haqqa di ayat ini wala talbisul haqqa itu adalah yang dimaksud allazi unzila alaikum. Jadi yang dimaksud al-haqqa memiliki adalah apa yang diturunkan kepadamu, yaitu kitab Taurat. Jangan kau campur bil batil dengan barang yang batil. Apa barang yang batil? Allazi taftarunahu, yang mana engkau telah membuat kebohongan di dalamnya. Jadi orang-orang Bani Israil itu membuat propaganda-propaganda yang kelihatannya baik, kelihatannya benar, tapi di dalam propaganda tersebut ada kebohongan. Contoh, dan berikut dikatakan menurut Abu Aliyah, orang-orang Yahudi itu berkata seperti ini: Muhammadun mab'usun walakin ila ghairina. Muhammad itu memang diutus, tetapi bukan untuk kita. Terus Bani Israil itu jadi mereka itu membuat propaganda yang benar. Memang kanjeng Nabi Muhammad diutus, tapi menurut mereka membuat kebohongan di dalam propaganda tersebut dengan mengatakan walakin ila ghairina, tetapi bukan untuk kita. Itu pendapatnya Abu Aliyah. Ada lagi pendapat dari Ibnu Abbas. Batil teng ayat ini adalah yang dimaksud ialah wa huwa at-taghyiru wa tabdilu. Jadi orang-orang Bani Israil itu Tauratnya itu dirubah dan diganti. Jadi mereka diberi jangan kau campur barang yang hak, yaitu Taurat, kau campur dengan perubahan dan pergantian yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, apa yang disembunyikan? Wa taktumul haqqa, janganlah kamu sembunyikan kebenaran. Jadi al-haqqa yang pertama itu adalah yang dimaksud adalah Taurat.
Sedangkan al-haqqo yang kedua itu yang dimaksud adalah na'ta Muhammadin, sifat-sifat kanjeng Nabi Muhammad. Jadi nanggone kitab Taurat itu sudah dijelaskan tentang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Itu dihapus semuanya oleh orang-orang Bani Israel. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran dengan menghapus ayat-ayat yang ada di dalam Taurat yang menjelaskan tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini banyak keterangannya singkat seperti itu. Lanjutannya ayat wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Warka'u ini maksudnya rukuk, maknanya asli rukuk. Warka'u lan rukuk o sapa sira kabeh ma'ar raki'in beserta orang-orang yang rukuk. Jadi rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di ayat sebelumnya, ini nyambung dengan ayat sebelumnya. Dan ayat petang siji itu orang-orang Bani Israel itu diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk mempercayai apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Gampangnya orang-orang Bani Israel itu disuruh untuk masuk Islam. Di ayat 42 tadi, orang-orang Bani Israel diajak untuk meninggalkan kesesatan dan diajak untuk meninggalkan penyesatan. Jangan sampai tersesat, ya ojo nyesek marang wong liya. Lah, teng ayat ini Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ulama itu berbeda pendapat tentang zakat yang dimaksud di ayat ini. Ada yang mengatakan zakat yang dimaksud di ayat ini adalah zakat wajib. Jadi apa saja yang sudah wajib itu zakat yang wajib itu diperintahkan. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah zakat fitrah. Jadi orang-orang Bani Israel itu diperintah oleh Allah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, yang menarik, tentang ayat ini Allah menggunakan redaksi kata warka'u ma'ar raki'in. Apakah ini bukan pemborosan kata? Kayak penjalanan dikatakan warka'u ma'ar raki'in, sallu ma'al musallin Muhammadin wa ashabihi, sholatlah kamu beserta orang-orang yang sholat, yaitu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Yang menarik, di sini Allah di awal ayat sudah memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk mendirikan sholat, tapi di akhir ayat Allah menggunakan redaksi warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Apakah ini bukan pemborosan kata? Jadi satu perintah dengan dua kalimat yang berbeda di dalam satu kalimat, di dalam satu ayat. Jawabannya boten. Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, tafsir As-Sawi dikatakan asyara bidzalika ila annahu min babi tasmiyatil kulli bismi juz'ihi. Jadi Allah menggunakan redaksi warka'u ma'ar raki'in, itu Allah itu menyebut sebagian dari sholat itu tapi yang dimaksud adalah sholat secara keseluruhan. Tapi yang disebut hanya sebagian rukuk. Sebab apa? Kerantan wa asaru ruku'i wa asaru ruku'a ala ghairihi annahu lam yakun fi syari'atihi. Karena di dalam syariat orang-orang Yahudi, sholatnya orang Yahudi itu tidak ada rukuk. Kirakan saat ini yuk nopo sholatnya orang Yahudi di sholat. Cuman sholatnya orang Yahudi itu tidak ada rukuknya. Makanya Allah menggunakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Sebab orang Yahudi sholatnya tidak ada rukuknya. Tunggal. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua,
kedua, warka'u ma'ar roki'in ay sallu ma'al musallim Muhammadin wa ashabihi. Sing dimaksud warka'u ma'ar roki'in itu adalah perintah untuk jamaah. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang merukuk, atau sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Berarti ini adalah perintah dari Allah kepada mereka untuk sholat berjamaah bersama Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, ulama itu berbeda pendapat tentang bagaimana hukum waqad ikhtalafa ulama fi syuhudil jamaah. Bagaimana hukum menghadiri sholat jamaah? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan falladhi alaihi jumhur anna dzalika minas sunanil muakkadati. Sholat jamaah itu sunnah muakkad. Tapi menurut pendapat yang lain, waqad aujabaha ba'du ahli ilmi fardhan 'alal kifayati. Jamaah itu fardu kifayah. Jadi ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Menurut Imam Al-Qurtubi di tafsirnya ini, wa hadza qaulun shahih. Jadi pendapat fardu kifayah ini adalah pendapat yang sahih. Jadi konsekuensi dari fardu kifayah yang beri dikatakan la yajuzu an yastami ala ta'dil masajid kulliha minal jamaah. Tidak diperbolehkan untuk mengkosongkan masjid dari sholat jamaah. Tenang sal masjid itu kosong, boten ono sholat jamaah, itu tidak diperbolehkan. Fa iza qamat al jama'atu fil masjid fa sholatul munfaridi fi baitihi jaizah. Lek wis ono nang masjid iku sholat jamaah, maka sholat sendiri nang ngene omah itu diperbolehkan. Iki sampai sing seneng jamaah, sing gak biasa jamaah, iki dadi dalil iki. Dadi dalil. Pokoke lek wis ono nang ngene musala nang masjid, maka sudah gugur. Wis gak apa-apa sembahyang nang omah. Gak apa-apa sembahyang nang omah. Pokoke wis ono musala, wis ono nang musala nang ngene, wis ono musala, wis ono nang masjid, wis ono jamaah, maka gak apa-apa sembahyang nang omah. Iki dalil. Ono tulisane iki. Sebab apa? Enten tulisane iki kita sih. Kanjeng Nabi dawuh niki jenengan pun apal kabeh, tapi mungkin ada yang akan saya terangkan. Sholatul jamaati afdhalun min sholatil fardhi bisa wa 20 darajah. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri dengan selisih 27 derajat. Di hadis yang lain dikatakan sholatul jamaati afdhalun min sholati ahadikum wahdah bi 25 juz'an. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat kamu sendiri dengan selisih 25 derajat. Jadi ada dua hadis yang mengatakan sholat jamaah itu lebih afdal 27 derajat dibanding sholat sendiri. Tapi ada hadis yang lain 25 derajat. Nah, sing bener sing di bener kan. Sebab nopo lek 17 derajat itu ketika sholat, ketika imam menggunakan suara bijahnya maghrib, isya, subuh, itu 17 derajat. Sebab apa? Ada derajat yang tidak bisa didapatkan ketika sholat zuhur dan asar jamaah. Apa? Siji, iso ngrungokno macane imam, loro iso maca amin bareng imam. Jadi bener karo hadis 27 derajat bener, 20 derajat bener. Tapi lek 17 iku digawe sholat jamaah sing jahar. Lek 20 derajat iku digawe sholat sing disir, suara sing boten bakat. Jadi
zuhur asar sebab zuhur asar mak mboten saged ngrungono suara Fatihah imam mboten banget. Itu adalah derajat tersendiri. Amin bareng imam itu adalah derajat tersendiri. Makanya lek ono wong gawe pujian ketika sholat zuhur sampai sholat asar, ganjaranipun 17 derajat. Iku lek zuhur sampai asar gawe pujian itu gak bener. Sampai ganti. Ya ono sing gawe pujian sing koyo ngono lho nggih. Lek zuhur sampai asar sampe ganti selawe derajat. Ganjaranipun 20 derajat. Nah, tak enak ya. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi ada dua hadis 272. Tidak semua 27. Dulu kali asal buatan tipe itu. Jadi nek orang sing pujian ngono sampean ganti keren sampean. Kok diganti sih ngono. Kok gak tahu kalau ngaji nang bakso murah. Masuk. Ya ini sopo? Jadi ada itu. Memang ada dasarnya memang. Ada. Nah, jadi tadi dikatakan bahwasanya sholatnya ketika sudah di masjid, sholat ini masjid, jadi wakafno di masjid. Ketika menghuni masjid, ketika di musola itu sudah ada jamaah, maka orang itu sudah diperbolehkan untuk sholat di dalam rumah. Tapi ada hadis. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dawud dan hadis ini sahih. Wasahhahu Abu Muhammad Abdul Haq. Hadisnya seperti ini. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Gawe wong sing omahe idek karo musala, idek karo masjid, jejer karo musala, jejer karo masjid. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Pembalasan Gus. Enggak. Hadis ini tema pembalasan bukan. Gawe wong sing omahe jejer karo masjid, sing omahe jejer karo musala, maka la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Umpama ana wong ana arek kok omahe iku jejer musala, jejer masjid, kok gak sembahyang nang jamaah nang musala, gak sembahyang jamaah nang masjid, maka la sholatnya tidak sempurna. Masih orang ngomong jamaah kalau bojone. Otomatis sembahyang dewi. Nambah gak sempurna nih. Pokoknya gawe wong sing omahe tidak masjid, tidak karo musala. La sholata bisa di masjid tidak masjid. Kudu sholatan aja di masjid nang musala iku kudu lek omahe sing tidak. Sing omahe sampe rada-rada iki enak sampean. Wis gak perlu. Nggih. Warka'u ma'arroki ini nggih, itu kan masih bahas masalah rukuk. Sering dipelesetkan oleh orang-orang yang ahli hisab. Warka'u ma'arroki itu wis aja dibaleni maneh. Kadang-kadang dipeleset mau warka'u lan rokok ana sapa sira kabeh ma'arroki sertane wong sing rokokan. Iku kurang bener dipelesetkan seperti itu. Lanjutane ayat. Apa murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Asbabun nuzul ayat ini. Jadi tidak semua ayat di dalam Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya. Tapi ketika ada asbabun nuzulnya insyaallah saya akan sampaikan. Sebab belum ada kitab PDW yang menerangkan tentang asbabun nuzul. Jadi kalau buatan terang asbabun nuzul berarti pengen tahu asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ayat 44 ini ya, yang menceritakan itu adalah Imam Al-Wahidi dari Imam As-Sa'labi, dari jalur Imam Al-Qalbi, dari Abi Sholeh, dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas qol nazalat hadhil ayatu fi Yahudi ahli Madinah. Ayat ini turun di Yahudi ahli Madinah pada orang Yahudi di kota Madinah. Karena ar-rajulu minhum, ada seorang
insyaallah terangkan siapa yang dimaksud lelaki teng Ashabul Nuzul ini. Dari orang-orang Yahudi itu Yakulu ngomong. Jadi orang laki-laki ini itu tuh ngomong Yahudi penduduk Madinah itu ngomong marang mantune isihlihi walidawi korobatihi, ngomong marang kerabate waliman bainahu wa bainahum rodoun minal muslimin, dan ngomong kepada orang yang saudara sesusuan yang mana saudaranya itu muslim, yang mana saudaranya itu muslim. Ngomongin apa? Usbud ala dini allahi anta alaihi. Wong Yahudi niki man ngomong marang mantune, marang kerabate, marang dulur sesusuan yang mana mereka semua itu muslim. Ngomongin awakmu tetep ono marang agamane sing digawa wong lanang iki. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kamu tetaplah mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad dan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Jadi memerintahkan seperti itu marang sekerabatnya, marang menantunya, marang saudara sepersusuannya. Sebab nopo? Fa inna amrohu hakun, karena sesungguhnya perintahnya itu adalah benar. Wa kanu ya'muruna an-nasa bidzalika wa la yaf'alunahu. Jadi orang Yahudi itu memerintahkan hal ini kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Orang Yahudi perintah marang orang lain itu beriman marang Kanjeng Nabi Muhammad, tapi dia sendiri tidak melakukan hal itu. Jadi atakmuruna nasa, mengapa kamu suruh orang lain manusia bildiri mengerjakan kebaikan, watan sauna anfusakum, sedang kamu sendiri melupakan. Wa antum tasluna kitab, padahal kamu membaca kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Atakmuruna di ayat niki itu bagi yang sing nate mondok itu dikatakan hamzah istifham, hamzah pertanyaan, yang makna fadilahnya, faedahnya itu adalah litaubih, mencela. Jadi atakmuruna ini hamzahnya hamzah istifham yang mengandung makna celaan, makna mencela. Nah, sing dimaksud di ayat ini, wal muradu fi qauli ahli ta'wil, menurut tafsir Al-Qurtubi, yang dimaksud di ayat ini adalah ulama Yahudi, ulama orang Yahudi. Jadi ulama orang Yahudi itu mereka menyuruh orang lain untuk beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia sendiri tidak beriman marang Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya dinyek sampai Allah, atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Awakmu iku ngongkon wong tapi awakmu dhewe gak nglakoni. Apa? Waktu tasuna kitab, kamu juga membaca kitab. Maksudnya Taurat. Apalah takdiru, tidakkah kamu berpikir? Ini ada cerita, ada hadis. Hadis ini riwayat dari Hamad bin Salamah an Ali bin Zaid an Anas, dari sahabat Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailatu usri bi maratu ala nasin. Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika Isra itu diperlihatkan pada sekelompok manusia tuhradu shifahuhum, yang mana mereka sifat itu bibir itu bahasa Jawa apa ya? Lambe. Shifahuhum, lambe itu tuhradu dan gunting bimakori minna, dengan gunting yang terbuat dari api. Ketika Isra, Kanjeng Nabi itu melihat sekelompok manusia itu yang menggunting bibirnya sendiri dengan gunting yang terbuat dari api. Fakultu ya Jibril, man haulai. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, man haulai, siapa itu?
Terus Jibril menjawab, qala haulail al-khutobatu min ahli dunya. Mereka itu adalah orang-orang yang suka ngomong, khutobah, suka ngomong, suka ceramah, suka ngomong, suka merintah, khutobah, khitab, ngomong. Orang yang suka bicara, orang yang suka ceramah dari ahli dunia, ya'murunan nasa bil birri, yang mana mereka memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, wa yansawna anfusahum, tetapi mereka sendiri melupakan kebaikan tersebut. Wa hum yasluna kita, padahal mereka membaca kita. Afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir? Jadi walaupun konteks ayat ini itu adalah diturunkan kepada ulama Yahudi, konteks ayat ini kan kepada ulama Yahudi, tapi ini juga menjadi peringatan bagi kita, peringatan bagi kula panjenengan sing seneng ngomong, atau bukan bagian seneng ngomong, seneng nuturi, atau si diantara kita yang bertugas sebagai guru atau sebagai orang tua. Jangan sampai engkau menyuruh orang melakukan kebaikan, tapi kamu sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Wong Jawa ngomongi jarkoni, iso ujar gak iso lakoni. Duh, apakah jarkoni itu dikecam oleh Allah? Jawabannya kali, bisa tidak, bisa iya, bisa tidak. Jadi jarkoni, bisa ujar gak iso ngelakoni, itu dikecam Allah, bisa aja bisa tidak. Tidak, selama apa yang disampaikan tidak bertentangan dengan perbuatan maka tidak apa-apa, lakukan saja. Sintoniknya maksudnya. Jenengan menyuruh orang lain untuk melakukan puasa Syawal atau nge-share, zaman sekarang di-share di grup WA. Fadilai puasa Syawal seperti ini, fadilai puasa Tarwiyah seperti ini, fadilai puasa Arafah seperti ini. Jadi dengan menyebarkan kebaikan itu tadi, tetapi sampai dewi boten nglakoni puasa sunnah itu tidak apa-apa. Sebab apa? Statusnya sunnah. Jadi jenengan kok ngita tahajud, tapi sampai dewi gak tahajud, itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan menyebarkan kebaikan, tapi sifatnya itu sunnah, itu tidak apa-apa. Sehingga oleh itu ketika bertentangan, maksudnya kan, misalnya jenengan, dua anak, dikongkon sholat maghrib, tapi sampai dari gak sholat maghrib, itu bertentangan. Itu yang dikecam oleh Allah. Jadi tidak boleh kita itu menyuruh kebaikan, tapi perbuatan kita bertentangan dengan apa yang kita suruh iman, dan statusnya wajib. Statusnya itu wajib. Jadi iman poso, sholat tapi awal diri gak sholat, itu dikecam oleh Allah. Atau disuruh untuk meninggalkan sesuatu, kita menyuruh orang lain meninggalkan sesuatu, tapi kita sendiri melakukan hal yang kita suruh untuk orang lain meninggalkan. Contohnya, ono konco wis duwe bojo seneng bojone wong, misale. Ojo ngono gak ilok kon, wis gak oleh ngono iku. Sing ngomong yo ngono bisa. Ayo, kene iku gak pas. Jadi itu yang dikecam. Jadi yang dikecam itu bukan karena dia tidak mengerti ini loh. Wa i'lam wafaqallahu ta'ala anna tawbiha fil ayati bisa babi tarki fi'il birri la bisa babi amri bil birri. Sing dikecam di ayat ini itu bisa babi tarki fi'il birri, sebab meninggalkan perkara kebaikan, perkara yang wajib maksudnya. La bisa babi amri bil birri, bukan sebab memerintahkan kebaikan. Jadi yang dikecam itu karena kita tidak melakukan kebaikan itu tadi, yang mana kebaikan itu bersifat wajib. Jadi kalau bil amri, bila bisa bil amri bil birri, bukan sebab memerintahkan kebaikan. Yang memerintahkan kebaikan
sunnah. Kita meniku yo Jumat maca sholawat ping 1000. Kita ngomong kaya ngono tapi awak dhewe gak maca ping 1000, mboten napa-napa. Kita hanya menyebarkan kebaikan. Wong iku sifatnya sunnah. Jadi yang dikecam oleh Allah di ayat ini adalah karena tidak mengerjakan ketaatan dan kebaikan, bukan karena memerintahkan untuk mengerjakan kebaikan. Pun cakap sematan mungkin kita dikatakan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallallahu tatma'innu bihi qulubuna wa tanfa'u bihi ulumuna wa taqdi bihi hawaijina wa tarfa'u bihi darajatina wa tahdi bihi qaumana wa tuhfishu bihi qulubana wa tu'minuna bihi ulumana dinni wa tu'minuna bihi bisa'ati wal karamati ma'a zurriyyatina wa tu'minu bihi amwalana wa ashabana wa talamidana wa asba'ana wa atyafana wa tarzuquna Allahumma tamma ni'matika wa tamma rahmatika wa tamma ridwanika wa salli wa sallim wa barik 'ala syafi'ina adada ma khalaqta wa ruzaqta wa amanta wa ahyaita ila yaumin tusyarru fihi al-khalqu ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyi wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.